Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Praja Muhammad Purnayuda dengan NIM akhir 031, kelas analisis dan visualisasi data I2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal untuk memvisualisasikan data dengan menggunakan Tableau. Dan untuk jurnal sendiri itu memiliki judul itu Comparative Study of Big Data Analysis Tools, R and Tableau. Nah, pendahuluan. Untuk pendahuluan dari jurnal ini yaitu datanya yang digunakan itu dari sumber seperti media sosial dan juga ada yang dari industri. Dan untuk pengelolaan big data ini dibahas bahwa itu sangat penting untuk bisnis dan analisis data ke depannya. Dan alat populer yang biasa dilakukan untuk menganalisis tersebut adalah R dan Tableau. Untuk Tableau sendiri adalah alat business intelligence yang cepat dan mudah digunakan, sedangkan R bahasa bahasa statistik yang dapat mengolah big data dengan baik. Dan di sini jadi jurnal ini akan membandingkan bagaimana visualisasi data dalam menangani big data untuk tools R dan juga Tableau. Untuk metodenya di sini terdapat ada 3 langkah. Jadi yang pertama itu dataset collection, di mana datasetnya dicari, diambil, kemudian dianalisis menggunakan tools seperti R dan juga Tableau, dan hasilnya bakal dibandingkan di performance-nya antara R dan Tableau. Dan untuk dataset di sini memakai 3 dataset, yaitu yang pertama dataset Blood Transfusion Service Center yang berisi sekitar 748 data dan 5 atribut, yakni informasi tentang recency, frekuensi, monetary, time, and whether she or he has donated blood. Dan untuk dataset yang kedua, yakni tentang forest fire yang memiliki 517 data dan 13 atribut, yakni ada atribut X coordinate, Y coordinate, day of week, FFMC index, DMC index, DC index, ISE index, temperature, humidity, wind, rain, and area. Dan untuk dataset yang terakhir yaitu dataset crime yang di-download dan diambil dari website Integrated Network of Societal Conflict Research atau INSCR. Dan hasilnya dan hasil dari jurnal ini itu ada dua, yaitu implementasi menggunakan R. Di sini terlihat menggunakan R pada dataset Blood Transfusion Service Center dataset ini menghasilkan histogram, dan di sini juga dengan menggunakan R menampilkan dataset berupa box plot. Ini harusnya box plot ya, untuk dataset forest fire. Kemudian selanjutnya ada pie chart yang digunakan untuk visualisasi crime dataset. Di sini untuk Blood Transfusion Service Center dataset terlihat menggunakan eh, histogram. Di sini terlihat persebarannya dari 0 sampai 100 dengan Y-nya juga 0 sampai 150. Kemudian forest fire untuk melihat outlier yang ada, dan crime dataset menggunakan pie chart untuk melihat perbandingannya. Selanjutnya untuk implementasi menggunakan Tableau di sini terdapat sama ada 3. Yang pertama yaitu Blood Transfusion Service Center Dataset menggunakan histogram, itu yaitu untuk melihat persebaran datanya. Dan kemudian di sini ada Forest Fire Dataset yaitu menggunakan text bubble. Di sini terlihat mana yang paling sering bermunculan. Dan kemudian ada Crime Dataset yaitu ini harusnya line graph untuk melihat eh, grafik eh, totalnya setiap tahun. Jadi dari tahun 19 sekian ini sampai 2005 nih kelihatan mana yang tingkat crime-nya tinggi, antara di sini ada riots, murder, dan decoy city. Ini harusnya line graph. Oke. Dan untuk selanjutnya untuk hasilnya sendiri, di sini ada kelebihan R dengan Tableau. Untuk R sendiri adalah analisis paling komprehensif yang tersedia dan memiliki grafis yang bagus, desain yang dapat diprogram secara keseluruhan dan melampaui sebagian besar dari grafis lainnya. Dan R ini merupakan open source, software open source yang memungkinkan
untuk digunakan siapapun, dan R juga memiliki lisensi GNU yaitu General Public License dengan hak cipta yang didukung oleh R Foundation untuk statistical computing, dan R tidak memiliki batas lisensi sehingga dapat dijalankan di mana dan kapan saja. Untuk Tableau sendiri, kelebihannya itu memiliki user interface yang sangat baik, dan fitur pada Tableau ini sangat terintegrasi yang menarik dan dapat terintegrasi dengan platform big data lainnya seperti Hadoop. Untuk Tableau sendiri ini juga mendukung perangkat mobile, laporan pada dashboard Tableau juga secara otomatis dioptimalkan untuk tampilan pada perangkat mobile. Untuk Tableau ini juga ini perangkat lunak yang memiliki biaya cukup rendah dan sangat mudah ditingkatkan, serta hanya menggunakan ruang memori yang sangat sedikit gitu. Dan untuk kekurangan sendiri, R dan Tableau, untuk R pertama sangat perlu untuk mempelajarinya dengan baik. Jika enggak, karena itu digunakannya jadi enggak efisien. Kemudian semua paket yang ada dalam R itu tidak selalu memberikan hasil yang sempurna, dan banyak sekali perintah R yang memiliki manajemen memori yang sangat eh, sedikit. Jadi ketika perintah tersebut dijalankan, maka akan dengan cepat mengisi memori yang tersedia. Kemudian untuk Tableau itu memiliki kekurangan, yaitu diperlukannya pemproses data awal pada Tableau yang sebaiknya dilakukan oleh seorang profesional yang ahli di bidangnya. Dan ada argumen yang menyatakan bahwa Tableau ini tidak mendukung semua analisis data statistik, dan sama halnya dengan alat bisnis intelligence lainnya. Pelaporan keuangan tidak dapat dilakukan menggunakan Tableau. Untuk tugas tersebut tetap diperlukan seorang analisis keuangan itu. Dan untuk pembahasannya dari hasil tersebut mengenai kelebihan dan kekurangan itu disimpulkan bahwa Tableau lebih unggul pada analisis data. Tableau ini adalah alat yang memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan R. Tableau juga menyediakan pemeliharaan setiap tahun, membuat grafik, diagram yang menarik dan sangat menarik perhatian dengan cepat gitu. Dan Tableau Publik juga memberikan penggunaan kesempatan untuk mempublikasikan dashboardnya. Dan untuk kesimpulan, di sini analisis big data menggunakan alat-alat yang sangat efektif, membutuhkan waktu yang lebih sedikit dan menarik, dan hasil ini dapat disimpulkan bahwa Tableau adalah alat yang sangat efisien atau lebih efisien daripada R dalam menganalisis data. Manfaat Tableau juga dalam menganalisis big data dapat diukur dari kinerjanya, lingkungan yang ramah pengguna, dan kecepatannya. Namun memang ada beberapa fitur dari Tableau yang tidak diperhitungkan dalam penilaian ini karena keterbatasan waktu. Dan untuk referensi saya dari sini artikelnya, mungkin itu saja eh, presentasi terkait visualisasi data menggunakan Tableau dengan judul Comparative Study of Big Data Analysis Tools RN Tableau dari saya. Mohon maaf mungkin saya ada kesalahan atau lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.